Chapter 3: The Voices in Autumnland. Shal tersenyum bahagia melihat Cloudy Candy yang ada di genggamannya. Cloudy Candy adalah camilan berbentuk awan mini berwarna yang melayang menyelimuti sebuah stik tipis panjang berbentuk halilintar. Saat menjilat dan menghirup Cloudy Candy, kau bisa merasakan bagaimana rasa dan aroma sebuah warna. Dengan tak sabar, Shal menjilat awan berwarna abu-abu dan ungu muda yang sudah dibelinya tadi. Ada sensasi dingin saat lidah dan hidungnya menyentuh kabut Cloudy Candy. Secara mengejutkan, Shal merasakan sesuatu yang agak manis, tetapi getir saat menjilat awan berwarna abu-abu, dan rasa seperti teh melati saat menjilat yang berwarna ungu muda. Selintas, Shal juga seperti mencium bau kacang dan tinta. Shal tertawa girang. Mencoba beragam penganan saat Autumn Festival memang begitu menyenangkan. Shalimah. Seseorang memanggilnya dan seketika otot di wajahnya membentuk sebuah senyuman. Shal berbalik lalu membungkuk hormat kepada pria yang kini ada di hadapannya. Mengapa begitu kaku? Pria itu, Iro Iziyah, merentangkan kedua lengannya seperti bersiap menerima pelukan. Shal tersipu malu. Dia langsung mendekat dan memeluk Iro. Pelukan itu sangat nyaman dan hangat, seperti dekapan seorang ayah. Bicara apa aku ini? Shal segera melepaskan pelukannya karena merasa malu dengan apa yang barusan dia pikirkan. Wow, Cloudy Candy. Ero tersenyum saat melihat gumpalan awan yang melayang-layang di atas tangan Shal. Tampaknya aku sudah lupa rasa dan aroma warna ungu muda. Bolehkah? Paman Ero tersenyum sambil mengangkat jari telunjuknya, meminta izin Shal untuk mencicipi Cloudy Candy itu. Aku sudah menjilatnya tadi. Shal tersenyum malu. Oh, tidak masalah. Ero lalu memutar jari telunjuknya di awan berwarna ungu muda milik Shal. Ada kabut yang lepas dan berpindah mengelilingi jari telunjuknya. Setelah menjilat dan menghirup Cloudy Candy di jarinya, Ero tertawa lepas. Shal penasaran bagaimana lidah dan hidung paman Ero merasakan warna ungu muda. Ini seperti rasa lilin dan aroma pakaian basah. Shal tertawa geli mendengarnya. Dengan raut wajah yang lucu, Ero menghirup dan menjilat Cloudy Candy-nya sampai habis. Bagaimana kalau sekarang kita mencari lava drink? Tawar Ero. Shalimah mengangguk dan mengikuti Ero. Ini adalah waktu yang sangat dinantikan olehnya, di mana dia bisa mengobrol dan bercerita lepas dengan pria baik hati yang ingin sekali diangkatnya menjadi ayah. Shalimah menelan ludahnya. Kalia, istri Ero, mengenalkannya kepada Dr. Saja Forta, ketua tim zoologis Maple Island. Ero lalu menceritakan keinginan Shal yang besar untuk melakukan penelitian di bidang kesehatan. Aku sangat menyukai orang muda yang berbakat dan bersemangat, balas Dr. Forta. Ingin rasanya Shal bersembunyi di bawah kursi karena malu. Sambil menunggu pertunjukan linian dimulai, Ero dan Kalia menyapa beberapa kenalan mereka, yang kebanyakan orang penting. Mereka juga memperkenalkan Shal kepada orang-orang itu. Shal merasa kurang nyaman, tetapi berusaha menjaga sikapnya sebaik mungkin. Shal,
Ero, Kalia, dan Dokter Vorta lalu duduk di kursi penonton dalam satu baris yang sama. Kursi di samping Shell kosong, dan dia tahu itu pasti tempat duduk Tan. Shell berdoa dalam hati supaya Tan tidak datang. Namun, doa itu sama sekali tak manjur, karena Tan sudah menduduki kursinya tepat saat pertunjukan dimulai. Anak laki-laki itu tampak semakin dewasa sejak terakhir kali mereka bertemu. Rahangnya semakin tegas, lehernya kelihatan kukuh, dadanya lebih berotot, dan bahunya kian lebar serta tegap. Hei, berhenti membahas tubuh lelaki. Shell mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyapa Tan. Baru datang. Anak laki-laki itu menoleh. Dengan suaranya yang berat serta tatapan yang mencela, Tan menjawab. Menurutmu? Sejak awal, Tan sudah menyepelekannya karena berasal dari ras dan dunia manusia. Ada banyak hal yang tidak diketahuinya tentang Maple Island, dan itu menjadi bahan cemooh bagi Tan. Walaupun Shell lebih tua 1 tahun dari Tan, anak laki-laki itu tak pernah menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepadanya. Shell memilih memberikan perhatian penuh kepada drama musikal yang sedang ditampilkan. Linian menjadi tokoh utama dalam pertunjukan itu. Memang tak heran kalau Linian menjadi primadona, karena dia seperti paket lengkap. Parasnya jelita, suaranya indah, senyumnya menawan, dan tariannya memukau. Shell terhanyut dalam pertunjukan sampai tiba-tiba sebuah tangan besar mencoba mengatupkan rahangnya. Dia mendelik pada Tan, yang lagi-lagi memberinya tatapan mengejek. Air liurmu benar-benar bisa menetes kalau kamu terus membuka mulut seperti itu. Shell merasa malu sekali, tapi berusaha menutupinya. Nyanyian Linian sangat indah, apa salahnya aku kagum? Kagum? Tan tersenyum sinis. Kamu mengagumi orang yang justru iri kepadamu. Omong kosong. Tidak mungkin bidadari seperti Linian iri dengan Itik seperti dirinya. Bakat dan kemampuan seninya di atas rata-rata. Tetapi itu tak cukup mengantarnya masuk ke Maple Academy. Bayangkan betapa kesalnya dia begitu tahu kamu yang bukan siapa-siapa malah bisa menjadi murid di Maple Academy. Shell tidak mempercayai Tan, tapi terus merenungkan perkataannya itu. Linian memang tidak pernah menunjukkan sikap bersahabat saat mereka menghabiskan waktu bersama. Walaupun dia agak tersinggung saat Tan menyebutnya bukan siapa-siapa, Shell mengakui dia memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Linian dan semua orang yang ada di Maple Island. Sekonyong-konyong terdengar suara nyanyian yang sangat merdu, bersamaan dengan kehadiran seekor kelelawar berekor panjang yang terbang mengelilingi panggung. Tanpa sadar, Shell memejamkan matanya karena ingin menikmati suara itu. Dia seperti bisa melupakan semua sakit hati dan kebingungan yang dirasakannya. Lebih baik dia tidak melakukan apa-apa dan hanya mendengarkan nyanyian itu. Au! Ada yang menyentil kening Shell sampai meninggalkan rasa sakit. Dia langsung membuka mata dan menatap Tan tajam. Siapa lagi pelakunya kalau bukan orang itu? Kamu terpikat nyanyian siren. Tan mengejeknya, sama sekali tidak merasa bersalah. Shell memang belum pernah mendengar nyanyian siren sebelumnya. Yang dia tahu,
Suara siren sangat memikat hati, sehingga para pelayar yang mendengarnya menjadi terbuai. Shell tidak mengacuhkan pertanyaan Tan dan berusaha menemukan sosok siren di panggung. Tan mengikik dan anak perempuan itu merasa Tan sedang menertawakannya. Kamu tidak tahu Nuskabadori ya? Astaga, Shell. Belajar apa saja kamu di akademi? Tan kembali mengejeknya. Nuskabadori. Benar-benar tidak tahu. Tan tersenyum meremehkan. Nuskabadori itu sejenis Chiroptera bisu, tapi pandai mengambil nyanyian. Mereka bisa menyampaikan nyanyian itu kepada pihak yang dituju, kalau mereka mau. Tadi itu Nuskabadori yang mengambil nyanyian siren dan menyampaikannya di sini. Shell terdiam mendengar penjelasan Tan. Tampaknya hewan itu termasuk satwa gaib tingkat normal middle karena belum pernah dibahas di tahun pertama. Namun, Shell malas protes kepada Tan. Shell malah mencoba mengingat-ingat apakah dia pernah melihat hewan itu sebelumnya. Nyanyian siren berhenti seiring menghilangnya Nuskabadori di tengah kegelapan malam. Ada hening beberapa detik sebelum kembang api warna-warni melesat ke angkasa. Nyanyian siren tadi menjadi penutup yang tak terduga untuk Autumn Festival, dan akhirnya suara riuh tepuk tangan penonton pecah di Autumnland. Shell ikut bertepuk tangan, tapi hatinya mendadak panas begitu mendengar Tan mendengus seperti kuda. Sekarang apa? Kalau kalian mengira Nuskabadori itu bagian dari pertunjukan, kalian salah besar. Shell mengerutkan dahinya. Jadi, Nuskabadori itu bukan bagian dari pertunjukan. Siren tadi menyanyi menggunakan bahasa kuno ras Fallen Angel. Ya, bahasanya sangat kuno, sehingga tidak semua Fallen Angel bisa memahaminya. Tan tersenyum hambar sambil memandang lurus ke arah kakak perempuannya yang berdiri di atas panggung bersama para seniman lainnya. Siren itu menyanyikan lagu tentang seorang bidadari penipu yang menyanyi tanpa menggunakan hati. Nuskabadori itu mengambil nyanyian siren dan menyampaikan celaan untuk Linian di panggungnya sendiri. Shell menghentikan tepukan tangannya. Lihatnya, Kalia mencoba bertepuk tangan, tetapi kemuraman di wajahnya tak bisa disembunyikan. Mendadak terdengar suara bising seperti jeritan di langit. Semua orang langsung menutup telinga mereka, tampak terkejut dan bingung. Ini bukan suara yang lazim. Shell bisa merasakan gendang telinganya bergetar aneh, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Setelah beberapa detik, suara itu akhirnya berlalu. Itu suara naga yang gelisah. Shell mendengar Dr. Forta berbisik kepada Ero. Ada jeda beberapa saat sebelum Tuan Forta melanjutkan ucapannya. Jika itu naga Porsesa, gadis muda kita yang bersemangat mungkin akan punya kesempatan. Seperti biasa, Salima Seru yang sangat antusias dan bersemangat. Itulah tanggapan pertama yang diberikan The Prof setelah Shell mengajukan permohonannya. Shell hanya bisa menunduk malu. Apakah dia terlalu lancang mengajukan permintaan berkali-kali kepada The Prof? Ada jeda yang lama sebelum akhirnya The Prof melanjutkan. Sekarang para zoologis sedang melakukan kontak dengan naga yang terdengar di Autumnland. Mereka mau memastikan semuanya, walaupun suaranya terdengar resah. Belum tentu itu naga Porsesa. The Prof diam beberapa saat. Sementara Shell meneguhkan hatinya untuk percaya bahwa itu benar-benar naga Porsesa. Saya akan mempertimbangkan permintaanmu. Sebaiknya kamu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang naga dan lumut Porsesa sambil menunggu informasi lebih lanjut. Saya harap kamu juga bisa bersabar,
karena proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu atau bahkan bulan. Baik, Prof, seru Shell dengan antusias. Entah mengapa firasatnya kali ini mengatakan dia akan ikut melakukan pengambilan lumut Forsesa di Ginkgo Forest. Dadanya seperti mau melompat saat membayangkan dirinya melakukan observasi lapangan dan bertemu naga. Malamnya, Shell berkhayal bertemu dengan naga sampai tertidur. Dia terbangun karena merasakan sesuatu terbang di luar jendela kamarnya. Shell membuka jendela dan sangat terkejut karena melihat seekor nuskabadori. Oh, gadis malas, bangunlah. Jangan engkau hanya tidur dan mengeluh saja. Nuskabadori terbang menjauh dan Shell menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Itu suara jelek Sitan. Menggunakan nuskabadori untuk mengejekku, hah? Tan sialan. Shell merutuk dalam hatinya. Dia memperhatikan ekor nuskabadori yang tertiup angin dan entah kenapa dia seperti terhipnotis melihat ekor nuskabadori yang menjuntai itu. Shell tersadar dari lamunannya, lalu segera menutup jendela dan tirainya dengan kasar. Cukup creepy mendengar suara Tan menyanyi barusan, walau hanya lewat perantaraan nuskabadori. Setelah pulang dari Autumn Festival, Shell segera mencari tahu tentang nuskabadori. Nuskabadori sulit dijumpai, sangat sensitif, moody, dan suka pilih-pilih. Mereka tidak sembarangan mengambil nyanyian. Misalnya, secara alami telinga mereka akan menolak nyanyian berupa mantra, tidak tertarik mengambil nyanyian jika suara penyanyinya tidak enak didengar, dan hanya menyampaikan lagu dengan lirik yang dalam dan indah. Lantas, bagaimana dengan barusan? Shell harus mengakui suara bass milik Tan begitu enak masuk di telinganya. Namun, lirik yang disampaikan tentunya jauh dari dalam dan indah. Shell harus mengakui kehebatan anak lelaki dari ras Fallen Angel itu. Bagaimana bisa dia mengelabui nuskabadori untuk menyampaikan lagu yang sungguh tak penting? Tan memang menyebalkan, tapi tak berhenti membuatnya terkejut.